Halo Auto Lovers. Tri Risma hari ini memang belum lama menjabat sebagai Menteri Sosial Mensos. Namun wanita berusia 59 tahun ini ternyata sudah menyusun beberapa langkah strategis untuk kepentingan masyarakat. Beberapa gebrakan baru telah ia munculkan sejak ia mulai menjabat 30 Desember lalu. Kecurangan yang pernah dilakukan menteri sebelumnya sepertinya memberikan beban baru untuk Risma di dalam kepemimpinannya. Menteri sebelumnya, Juliari Batubara, pernah terlibat kasus korupsi dan akhirnya meruntuhkan karir politiknya di Indonesia. Ia bersama sang istri tertangkap oleh KPK atas tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka dikabarkan telah menerima uang suap sebesar 17 miliar rupiah dari pengadaan dan penyaluran bansos pandemi COVID-19. Risma pun terlihat ingin membersihkan kembali citra Kementerian Sosial dengan ide-ide baru yang dicetuskan. Risma memang sangat terkenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan akan all out melakukan apapun untuk kepentingan rakyatnya. Lalu, bagaimana sikap dan gebrakan Risma setelah menjabat sebagai Mensos? Hal-hal apa saja yang membuat masyarakat tercengang dengan aksinya menghadapi masalah di Indonesia? Yuk kita simak informasinya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Bansos COVID-19 akan ditransfer. Dana bansos yang sempat dimanfaatkan oleh menteri sebelumnya untuk kepentingan hura-hura menjadi perhatian besar bagi Risma. Apalagi di tengah pandemi saat ini, dana tersebut menjadi sangat penting bagi masyarakat kurang mampu atau yang terdampak. Jika sebelumnya dana bansos COVID-19 diberikan dalam bentuk uang tunai, di masa Risma, pemilik Toyota Kijang Innova ini berinisiatif untuk memberikannya dalam bentuk transfer ke rekening masing-masing penerima. Number 9. Tak ada antri dalam bansos. Selain bansos COVID yang akan dialihkan dalam bentuk transfer, ternyata masyarakat juga tak perlu capek-capek antri loh jika ingin mengambil bantuan sosial tersebut. Rencananya, pihak kantor pos yang akan langsung ke rumah penerima bansos demi meminimalisir resiko penyalahgunaan dana. Selain itu, lebih bijak lagi disampaikan bahwa hal tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menghindari kerumunan yang meningkatkan resiko penularan virus COVID-19. Number 8. Data yang transparan. Transparansi memang sangat tegas akan dilakukan oleh Risma untuk menghindari kecurangan yang terjadi. Ia pun juga memberlakukan kontrak demi keamanan bantuan sosial untuk COVID ini. Menurutnya, jika ada kesalahan dalam prosesnya, maka orang tersebut bertanggung jawab mengganti dana yang dihilangkan. Kini pihaknya sedang melakukan pencocokan data melalui software. Penginputan data pun akan dilakukan dengan sangat transparan, jadi semua warga bisa melihat hasil bantuan sosial tersebut. Number 7. Fokus pada pemberdayaan. Masih terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial, Risma menjanjikan akan fokus pada pemberdayaan. Ia sangat berharap agar bansos tersebut akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Adanya mekanisme-mekanisme pembinaan akan mereka jalankan dengan bekerja sama dengan gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah para perguruan tinggi. Number 6. Perbaikan tata kelola. Pihak Risma sepertinya telah mengambil langkah strategis sedini mungkin. Ia telah menggandeng Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan perbaikan tata kelola data mengenai penerimaan bantuan sosial. Jadi masyarakat dan warga yang telah meninggal, pindah, dan sebagainya akan terdata lebih detail sehingga akan meminimalisir kesalahan fakta dan data ke depannya. Number 5. Antisipasi fenomena La Nina. Bergeser dari bantuan sosial, Risma ternyata juga telah mengantisipasi fenomena La Nina yang dikeluarkan oleh BMKG dengan potensi kemarau panjang di Indonesia. Dan tentunya juga akan sangat berdampak pada sisi produk pertanian. Setelah La Nina, yang pada umumnya memiliki kondisi curah hujan yang tinggi, akan ada El Nino atau musim kemarau yang berkepanjangan.
Hal tersebut pastinya akan memperburuk kondisi pertanian dan Risma mengatakan agar hal tersebut bisa diimbangi agar tidak terjadi kelaparan. Number 4. Blusukan. Tak menunggu lama untuk Risma memulai perjalanannya sebagai Menteri Sosial Bantuan Rakyat Indonesia. Baru saja menjabat, ternyata kakinya sudah sangat gatal untuk kembali belusukan dan mengecek kondisi masyarakat sekitar. Hari pertamanya pun dilalui Risma dengan sangat semangat belusukan di kawasan aliran Kali Ciliwung yang berada di belakang kantor Kementerian Sosial Jakarta. Risma saat itu tak sendiri, namun ditemani dengan beberapa rombongan kecil Kemensos pada 28 Desember lalu. Number 3. Mendengarkan keluhan pemulung. Tak hanya sekedar keliling untuk melihat sekitar, namun Risma pun juga melakukan interaksi dengan beberapa orang yang ada di lokasi belusukannya. Saat berada di atas jembatan Kali Ciliwung, Risma pun bertemu dengan sepasang suami istri pemulung yang tengah menyiapkan gerobak untuk bekerja. Pemulung tersebut pun mengeluarkan unek-uneknya kepada Risma bahwa ia hanya mendapatkan Rp800.000 tiap bulan untuk hasil memulungnya. Number 2. Memberikan hunian kepada yang tak layak. Setelah mendengar keluhan beberapa pemulung, Risma pun sangat tergugah hatinya dan menjanjikan akan mencarikan rumah kepada pemulung yang masih dalam posisi ngontrak tersebut. Menurutnya, hal ini dilakukan agar para pemulung tersebut tidak perlu stres dengan biaya kontrakan rumahnya dan fokus mencari sampah saja. Number 1. Bantu ringankan nasib. Selain janjikan rumah dan hunian kepada pemulung, Risma juga mengatakan bahwa ia akan menjanjikan untuk memberikan sampah dari Kementerian Sosial kepada beberapa pemulung ini sambil diajarkan usaha oleh Risma. Risma telah melakukan langkah-langkah yang sangat tepat untuk melihat kondisi yang cukup menyayangkan tersebut. Dan setelah mendapati beberapa kasur gulung lusuk, alat-alat mandi yang terlihat kumuh dan lemari butut serta sendal jepit terserak, Risma pun tergerak dan mengatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah nasib mereka ke depannya. Semangat ya Bu Risma! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.